Sejauh ini banyak catatan dari publik, Mahkamah Konstitusi itu kemudian menjadi semacam peradilan kalkulator begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Ici Al-Khoru. Kali ini saya kehadiran narasumber yang sangat istimewa, yang sangat kompeten dalam masalah pemilihan umum pemilu. Ya, karena kita ketahui bersama pada 9 Desember kemarin di seluruh penjuru tanah air ada beberapa daerah yang melaksanakan pilkada, dan kemudian setelah pilkada terjadi sengketa dan prosesnya saat ini ada di Mahkamah Konstitusi. Bersama saya Bang Dayanto SKMH. Apa kabar Bang? Baik, Ici. Alhamdulillah. Sehat ya Bang ya? Sehat. Ya. Lagi sibuk-sibuknya ya Bang ya? Ya, ini sementara berproses penyelesaian sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, dan kita ikut memberikan pendampingan. Sementara lagi ikut pendampingan terkait dengan sengketa pilkada yang memang digiring ke Mahkamah Konstitusi saat ini ya Bang ya. Oke, baik. Bang Dayan sendiri, Bang Dayan adalah tim asistensi Bawaslu RI ya Bang ya. Tentunya sangat sibuk dan rasul ke daerah-daerah untuk mengurus masalah-masalah pilkada ini ya Bang ya, sengketa-sengketa ini ya Bang. Lagi musim sibuk. Musim sibuk, dan sampai sekarang masih musim sibuk. Sekarang sudah cenderung melandai ini. Iya, saya cenderung melandai. Baik Bang. Bang, tadi yang sudah saya sampaikan di pembukaan bahwa pasca pilkada 9 Desember kemarin ada beberapa daerah yang dari sengketa dan itu dikirim pada Mahkamah Konstitusi karena dengan kasus-kasus yang ada, dan sementara dalam proses itu sengketa hasil pilkada yang sedang berjalan ya Bang ya. Itu bagaimana penegakan hukum pilkada secara umum yang memang Abang ketahui sendiri? Kalau kita rujuk undang-undang pilkada ya, penegakan hukum itu jadi sebenarnya mirip aja dengan yang juga berlaku untuk pemilu. Di undang-undang pemilihan itu atau undang-undang pilkada itu ada penegakan hukum dalam konteks misalnya pelanggaran administrasi, kemudian etik dan juga pidana. Jadi untuk pelanggaran ada setidaknya 3 jenis penegakan hukumnya. Ada pelanggaran administrasi yang ini bisa diselesaikan secara langsung oleh Bawaslu, karena ini pilkada Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota sesuai dengan jenis pilkadanya. Lalu selain itu juga ada pelanggaran pidana pemilihan yang itu diteruskan ke ada nama lembaga sentra Gakumdu tuh, sentra penegakan hukum terpadu, di mana ada Bawaslu provinsi kabupaten kota di situ, kemudian ada kepolisian dan kejaksaan itu untuk pidana. Sementara untuk pelanggaran etik itu ada di Dewan Kehormatan di DKPP. Nah, selain itu juga ada penyelesaian sengketa pemilihan. Tapi penyelesaian sengketa pemilihan yang dimaksud itu adalah sengketa proses. Itu menjadi kewenangan Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota. Sementara sengketa hasil itu di Mahkamah Konstitusi yang sekarang ini sedang berjalan. Kalau kita ikuti itu ada sekitar 132 perkara ya, masuk 7 perkara di sengketa hasil untuk provinsi, kemudian 112 untuk kabupaten, dan ada 13 permohonan untuk ke wali kota. Nah, sekarang yang sementara berproses di Mahkamah Konstitusi 132 perkara. ada 130. Oke, bagaimana prosesnya Bang? Nah, proses sekarang ini jadi kan memang dengan adanya penyelesaian sengketa hasil, bahkan tadi di pertanyaan awal soal penegakan hukum pilkada itu, ini kan sebenarnya menegaskan bagaimana
demokrasi elektoral kita itu bisa dikelola berdasarkan dua prinsip sekaligus yang itu tidak boleh saling meniadakan, atau dua prinsip yang saling melengkapi. Satu sisi prinsip kedaulatan rakyat, di satu sisi daulat rakyat, dan di sisi lain kedaulatan hukum. Jadi kan kita negara hukum demokratis. Jadi bagaimana dalam demokrasi elektoral sekalipun prinsip itu bisa bekerja secara secara terintegrasi untuk bisa menuntun proses demokrasi elektoral kita. Nah, penegakan hukum itu bagian dari bagaimana kita menegaskan ada daulat hukum dalam proses demokrasi elektoral kita. Sementara proses teknis dan administrasi sampai dengan yang berpuncak pada kampanye itu semua adalah bagian dari proses demokrasi elektoral sebagai isyarat bahwa mekanisme kedaulatan rakyat melalui demokrasi elektoral itu sementara kita selenggarakan. Jadi dia dua prinsip yang saling berkaitan. Nah, penegakan hukum baik oleh Bawaslu di penanganan pelanggaran administrasi atau tindak pidana maupun pelanggaran kode etik dan penyelesaian sengketa itu adalah bagaimana proses demokrasi elektoral ini itu bisa dijaga akuntabilitasnya dalam proses penyelenggaraan. Sementara nanti di penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Konstitusi, penyelesaian sengketa hasil, nah ini menjadi puncak ya dari bagaimana proses demokrasi elektoral kita itu bisa dijaga akuntabilitasnya secara. Baik, terus penyelesaian sengketa hasil di MK itu gimana? Nah, penyelesaian sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi kalau kita ikuti kan sekarang Mahkamah Konstitusi itu menyiapkan ada namanya peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 dulu tentang tata beracara penyelesaian perselisihan hasil pilkada, kita sebut dengan sengketa hasil pilkada lewat peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 itu. Dan kalau kita cermati ada semacam kecenderungan baru begitu di peraturan Mahkamah Konstitusi yang terutama kalau kita bedakan dengan peraturan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Jadi peraturan Mahkamah Konstitusi yaitu peraturan nomor 5 tahun 2017 tentang tata beracara sengketa hasil tetap sama, tapi kalau kita ikuti, kita bandingkan, ada kecenderungan baru. Kecenderungan baru itu misalnya salah satunya adalah bahwa dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 ini syarat objek sengketa yang harus 0,5% sampai 2% sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 158 Undang-Undang Pilkada itu tidak menjadi syarat yang rigid begitu. Tidak menjadi syarat yang rigid objek sengketa, karena kalau kita lihat di peraturan Mahkamah Konstitusi dia menekankan pada aspek signifikansi perolehan hasil. Beda dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 untuk yang sebelumnya, peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2017 atau yang digunakan pada pilkada sebelumnya, itu syarat objek sengketa 0,5% sampai 2% sesuai dengan jumlah penduduk itu menjadi syarat formil yang harus dipenuhi sebelum satu permohonan perkara itu bisa diperiksa pada sidang pembuktian terkait perkara itu. Jadi di Mahkamah Konstitusi itu kemudian sekarang ini ada kecenderungan baru yang berbeda, syarat itu kemudian tidak menjadi syarat yang rigid. Baik, oke Bang. Jadi Bang, kemudian bagaimana sih implikasinya terkait dengan prosedur yang ada? Nah, dengan demikian dia berimplikasi pada
bahwa memang kalau saya lihat ya, dengan adanya PMK nomor 6 tahun 2020 ini ada semacam intensi begitu dari Mahkamah Konstitusi untuk bisa menghadirkan dirinya secara penuh sebagai penjaga konstitusi dan penjaga demokrasi ya, di Guardian of Constitution dan demokrasi, karena memang sejauh ini banyak catatan dari publik, Mahkamah Konstitusi itu kemudian menjadi semacam peradilan kalkulator begitu. Iya. Nah, dengan adanya peraturan Mahkamah Konstitusi ini kemudian dia bisa membuka ruang untuk bisa menguji secara substantif hasil pilkada itu. Karena memang juga kita tahu bahwa hasil pilkada ya, atau sengketa hasil itu tidak bisa kita lepas pisahkan dari prosesnya. Jadi hasil yang akuntabel itu tentu saja tidak bisa kita pisahkan dari proses yang juga akuntabel. Nah, peraturan Mahkamah Konstitusi ini saya kira ya, saya melihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu coba menghadirkan dirinya begitu sebagai betul-betul penjaga penjaga konstitusi, penjaga demokrasi ya, melalui perselisihan hasil pilkada ini. Nah, itu implikasi yang bisa kita lihat, bisa kita proyeksikan ke depan kira-kira seperti itu. Baik, Bang, kalau misalkan dalam proses ini kan sementara dalam proses ya, apakah dari MK sendiri sudah ada putusan dari beberapa daerah, meskipun tadi sudah disampaikan bahwa kan ada 32 perkara ya yang dikirim, 132 perkara yang dikirim ke MK. Nah, sudah ada keputusan di MK, mungkin 1 daerah, 2 daerah atau selanjutnya? Kalau kita ikuti sekarang ini kan masih pada tahap sidang pemeriksaan tahap pertama ya. Jadi belum ada putusan. Putusan itu nanti kalau kita lihat di tahapan bagaimana sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, untuk hasil pemeriksaan persidangan tahap pertama itu nanti diputus di sekitar tanggal 15 sampai 16 Februari besok. 15 sampai 16 Februari besok. Kita akan lihat di 132 perkara ini itu perkara apa saja yang nanti kemudian bisa masuk pada persidangan pembuktian, pada persidangan pembuktian atau pada persidangan tahap keduanya. Oke, baik Bang. Nah, ini kembali kepada Bawaslu karena Abang sendiri sebagai tim asistensi Bawaslu RI, Bang. Bawaslu sendiri mengalami kesulitan dalam menangani mengawasi kasus-kasus pilkada ini ke MK, Bang, sejauh ini. Ya, tentu saja tantangan ada ya. Iya. Tantangannya tentu ada karena memang kita tahu pemilu ini kan event politik ya, event yang melibatkan banyak kepentingan dan banyak faktor, rentan dengan masalah. Lalu juga dalam konteks penegakan hukum sendiri, ada yang khas sebenarnya dalam penegakan hukum pemilu termasuk pilkada, misalnya ada kebutuhan pemenuhan penegakan hukumnya itu di waktu yang cepat gitu ya. Jadi speedy proses, kalau di peradilannya speedy trial. Nah, itu barangkali yang menjadi tantangan-tantangan, termasuk misalnya kalau kita lihat dalam beberapa hal di undang-undang pilkada itu tidak seideal ada di undang-undang pemilu. Misalnya saja dalam konteks hari penanganan untuk penegakan hukumnya. Kalau di undang-undang pemilu misalnya berdasarkan hari kerja, sementara kalau di undang-undang pilkada berdasarkan hari kalender. Jadi antara hari kerja dan hari kalender tentu saja lebih cepat kebutuhannya untuk di hari kalender, beda dengan hari kerja. Ya, itu menjadi jauh lebih panjang. Nah, itu barangkali tantangan-tantangan yang secara umum dialami oleh terutama Bawaslu dalam konteks pelaksanaan kewenangan. Baik, ya tentunya memang ada kesulitan, tantangan ya, bukan kesulitan tapi tantangan tertentu di lapangan. Baik, Bang, dan selanjutnya kan ini
banyak ya, kalau 132 perkara ini bukan sedikit, itu cukup banyak gitu loh. Dan apa saja kasus-kasus yang paling real di lapangan itu yang ditemukan sehingga digiring ke MK dalam kasus ini, kasus apa namanya, sengketa ini. Biasa di lapangan itu apa saja sih kasus-kasusnya gitu? Ya, kalau kita lihat secara umum ada banyak isu ya. Iya, iya. Isunya macam-macam. Ada isu yang berkaitan dengan bagaimana pada hari H misalnya tentang pelaksanaan pemungutan suara. Iya. Ada yang mendalilkan, kalau kita ikuti, dalil yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada hari H pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 9 Desember itu, yang antara lain misalnya meminta dilakukan pemungutan suara ulang ya. Iya. Ada dalil seperti itu. Ada juga dalil yang misalnya mendalilkan adanya proses penegakan hukum di tahap-tahap sebelumnya yang itu bagi pemohon itu kurang mendapatkan kepuasan ya. Misalnya soal, kalau di Undang-Undang Pilkada itu ada yang berkaitan dengan pasal 71 ya, yang berkaitan dengan petahana baik dalam hal menyalahgunakan kewenangan ataupun dalam melakukan mutasi pejabat. Isu ini dalam prosesnya juga sudah umumnya ya sudah dilaporkan ke Bawaslu, tapi barangkali menurut pemohon penegakan hukum yang dilakukan itu dirasakan belum maksimal, sehingga ini didalilkan ulang di Mahkamah Konstitusi. Oke, baik, menarik ya Bang ya. Dan pada akhirnya ketika sudah ada dalam proses ini dan sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi sendiri, bagaimana sikap jika dalam putusan tidak sesuai dengan bukti real di lapangan gitu yang diajukan oleh masing-masing daerah, kepala daerah dari Bawaslu sendiri? Ya, tadi ya saya lanjutkan berkaitan dengan kecenderungan baru di peraturan Mahkamah Konstitusi ini, nanti akan relevan dengan pertanyaan si berkaitan dengan itu. Baik. Nah, tadi selain syarat objek sengketa yang tidak rigid, bukannya tidak digunakan ya, tapi ya tidak diletakkan lagi secara rigid, karena memang kalau kita lihat di peraturan Mahkamah Konstitusi sebelumnya itu syarat 0,5% sampai 2% itu menjadi syarat awal saat suatu permohonan itu bisa diperiksa pokok permohonannya. Tapi kalau di peraturan Mahkamah Konstitusi sekarang ini yang dilihat itu pada penekanannya ada pada signifikansinya. Iya. Itu satu. Yang kedua adalah kecenderungan baru yang lain adalah penguatan posisi Bawaslu provinsi kabupaten kota dalam pemberian keterangan. Nah, ini bisa kita baca di peraturan Mahkamah Konstitusinya, peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 itu. Kalau sebelumnya posisi keterangan Bawaslu itu tidak dibunyikan secara tegas. Tapi kalau di peraturan Mahkamah Konstitusi sekarang, yang peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 ini, bahkan ada norma khusus yang ditentukan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 itu yang berkaitan dengan keterangan Bawaslu. Bahkan juga seperti apa keterangan Bawaslu itu kemudian sistematikanya menjadi bagian dari lampiran konstitusi. Maksud saya, dari situ kita bisa melihat bahwa memang Mahkamah Konstitusi ini ingin memposisikan keterangan Bawaslu itu sebagai keterangan yang betul-betul diperlukan untuk bisa memotret secara utuh apa sih persoalan penyelesaian sengketa yang menjadi perkara yang kemudian disidang oleh Mahkamah Konstitusi ini. Oh, seperti itu ya Bang ya. Baik,
Selanjutnya Bang, dalam menutupi perbincangan kita, menarik yang sudah tadi disampaikan terkait dengan proses penyelesaian sengketa, kemudian implikasinya terkait dengan prosedur yang ada, undang-undangnya juga, mekanisme-mekanisme sudah disampaikan tadi. Adakah kesan kepada pelaku-pelaku sengketa ini, baik kepala-kepala daerah, baik itu dari kabupaten kota maupun di provinsi? Silakan Bang. Ya, baik, sekarang ini proses penyelesaian sengketa hasil ya di Mahkamah Konstitusi sementara berjalan. Kita berharap hasil ya yang nanti akan dihasilkan melalui penegakan hukum penyelesaian sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi ini pada akhirnya menjadi putusan yang sama-sama bisa kita hormati. Mahkamah Konstitusi itu menjadi isyarat bahwa ada daulat hukum yang bekerja di tengah-tengah kita membangun demokrasi kita, dan kita juga berharap tentu saja Mahkamah Konstitusi juga sebagai puncak penegakan hukum pilkada betul-betul bisa mendayagunakan peraturan Mahkamah Konstitusinya itu, terutama hakim konstitusi, untuk bisa menghadirkan apa yang kita rindukan secara bersama, itu demokrasi yang betul-betul substantif, keadilan yang tidak saja prosedural tapi keadilan yang juga betul-betul substantif. Ya, barangkali itu. Baik, terima kasih Bang, karena memang semua dalam segala proses kita butuh keadilan ya Bang ya. Masyarakat juga butuh keadilan. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bang. Diskusi pada kesempatan kali ini menarik dan sangat dibutuhkan pemikiran-pemikiran dari Abang kepada pelaku-pelaku sengketa yang ada, karena mereka akan melihat juga di sini tentang prosedur yang tadi disampaikan, mekanismenya seperti apa. Banyak yang penasaran soal itu Bang. Terima kasih untuk pemikirannya Bang. Kita akan diskusi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.